Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabiha Ulinuha dengan NIM 153210075. Saya dari kelas Setorika Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Di sini saya akan membawakan salah satu materi tentang perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan manusia selanjutnya. Fenomena pemanasan global yang terjadi sekarang ini mengakibatkan perubahan iklim dan juga berdampak pada kehidupan sosial atau kependudukan dan juga budaya. Berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola perubahan iklim. Hasil kajian dari IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim menunjukkan bahwa sejak tahun 1850 tercatat adanya 12 tahun terpanas berdasarkan data temperatur permukaan global. 11 dari 12 tahun terpanas tersebut terjadi dalam waktu 12 tahun terakhir. Kenaikan temperatur total dari tahun 1850 sampai 1899 sampai dengan tahun 2001 dengan 2005 adalah 0,76 derajat Celcius. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa permukaan air laut rata-rata global telah meningkat sebanyak 1,8 mm per tahun dalam rentang waktu antara lain antara tahun 1961 sampai tahun 2003. Kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 meter. Laporan IPCC juga menyatakan bahwa kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global pada abad ke-20. Pemanasan global akan terus meningkat dengan perkiraan yang lebih tinggi pada abad ke-21 jika tidak akan ada upaya untuk menanggulanginya. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC juga menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan juga sistem biologis. Contohnya seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin yang mempengaruhi masa reproduksi hewan dan juga tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, termasuk daerah Arktika dan juga Antartika. Dan apa yang terjadi jika tidak ada sistem yang tersistem dan juga integrasi untuk menangani pemanasan global ini? Tentunya dampak yang ditimbulkan akan semakin besar dan kedepannya sistem akan semakin besar dan lebih lanjut yang berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembaruan dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, kita perlu untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang. Penanganan perubahan iklim ini membutuhkan manajemen yang efektif dan juga pada saat yang bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim jangka panjang secara komprehensif. Selain itu, penanganan perubahan iklim ini membutuhkan pendekatan lintas sektor, baik pada sektor regional, lokal maupun nasional dan juga internasional. Dalam penanganan perubahan iklim ini, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi risiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan juga mitigasi. Seperti yang kita tahu, adaptasi merupakan suatu tindakan penyesuaian sistem antara sistem alam dan juga sistem sosial untuk menghadapi dampak-dampak negatif dari adanya perubahan iklim. Akan tetapi, semua upaya tersebut akan sulit untuk memberikan manfaat secara efektif ketika laju perubahan iklim ini melebihi kemampuan kita untuk beradaptasi. Maka dari itu, adanya adaptasi ini harus dibarengi dengan proses mitigasi,
di mana yang kita tahu mitigasi adalah upaya untuk mengurangi sumber maupun peningkatan penyusutan gas rumah kaca agar proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim ini dapat tercapai dengan efektif. Apabila keduanya berjalan dengan efektif dan efisien, maka akan didapatkan hasil di masa depan di mana generasi yang selanjutnya tidak akan terbebani dengan ancaman perubahan iklim yang akan lebih menyeramkan. Tindakan tersebut bisa kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita mengajarkan ke lingkungan keluarga, ke lingkungan masyarakat, dan akan berdampak juga pada lingkungan nasional kita. Seperti yang kita tahu, kita sebagai mahasiswa memiliki dampak yang besar, dan juga masyarakat lain akan mengikuti apa yang kita lakukan untuk perubahan dunia menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.